Maaf teman-teman, yang link lain. Ada masalah tadi di video, jadi saya buat yang baru. Saya buat link live yang baru dan kita sedang menunggu Pak Rehabiam, Dr. Ray. Ya. Cek, cek, cek 1 2. Coba dengar. Bagaimana suara? Iya. Cek, cek, cek. Ya, salam. Halo, selamat Pak. Malam. Ya. Waduh, kerepotan juga, Pak. Semua ya? Ya, oke, saya bisa dengar Bapak. Oke, saya juga dengar ya, Pak. Oke. Cukup terang. Oke, siap. Kamera laptop kabur-kabur begini ya. Oh, Bapak pindah ke laptop ini. Ya, ini kamera laptop, Pak. Ya, ya. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, siap. Bentar, Pak. Oke. Ini penasaran ini. Kalau mau putus sekarang kan bahaya. Sebentar, Pak. Teman-teman yang lain ini kasihan, kemana mereka? Oke. Ya, Pak, Bapak bisa lanjut, Pak. Kita tadi sampai di evaluasi daripada kesimpulan dari teman-teman yang berkata bahwa Paulus pernah menikah dan bercerai. Ya. Ya. Oke. Pendapat itu didasarkan atas dua teks utama mereka. Pertama 1 Korintus pasal 9 ayat yang kelima. Ketika dia berkata, apakah saya
dan Barnabas tidak berhak membawa istri Tidak berhak. Kristen dalam perjalanan penginjilan mereka. Lalu yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini. Nah, kata agamois di situ diterjemahkan sebuah kata yang sebenarnya terbuka untuk sebuah makna. Apakah itu orang laki-laki tidak beristri karena memang dia belum menikah, dalam hal ini dia perjaka, atau dia tidak beristri karena perceraian hidup. Ya. Nah, teman-teman yang berkata bahwa Paulus pernah menikah, kemudian dia bercerai, itu menumpukan argumentasi mereka di atas pilihan kata ini. Ya. Nah, tapi saya memberi beberapa evaluasi ya terhadap interpretasi itu. Yang pertama adalah perhatikan argumentasi mereka. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kata agamois itu adalah seorang duda yang menceraikan atau diceraikan oleh istrinya. Lalu ketika Paulus berkata supaya mereka baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, itu berarti kata agamois yang adalah yang diartikan sebagai pria yang diceraikan atau menceraikan itu diterapkan kepada Paulus, gitu. Nah, tetapi coba perhatikan beberapa hal lain yang akan menghantam kesimpulan itu, yang melawan kesimpulan itu dari teks yang sama. Pertama di dalam ayat yang ke-7, itu dikatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Jadi dia sedang mengulang pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12 yang berkata bahwa ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Oke? Berarti ada orang yang, artinya itu disinggung dalam konteks dekat ya. Nah, lalu yang kedua, dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Nah, apakah dalam konsepsi Paulus, kalau itu adalah orang-orang duda yang diceraikan, mereka boleh menikah? Jelas? Kalau dia berkata, kalau dia berkata di dalam ayat yang ke-8, baiklah mereka tetap tinggal di dalam keadaan yang seperti aku. Oke, kita menganggapnya sebagai Paulus adalah seorang duda cerai hidup. Gitu. Nah, lalu dia melanjutkan dalam ayat yang ke-9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Itu berarti apa? Orang percaya Yesus yang bercerai hidup boleh menikah lagi. Ya kan? Kesimpulannya begitu. Karena kita bilang tadi bahwa supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaanku itu adalah kondisi Paulus. Jadi Paulus adalah seorang yang bercerai hidup, lalu sekarang dia berkata bahwa saya dalam keadaan kedudaan saya, ditinggalkan istri yang hidup itu, saya memilih bertahan. Gitu. Tapi kalau kamu yang diceraikan oleh istrimu, lalu kamu tidak tahan di dalam keadaan itu, dia bilang ayat 9, boleh menikah. Itu konsisten nggak? Oke, kita stop di situ dalam pengertian. Kita anggap kesimpulan itu adalah sebuah perintah yang benar, gitu. Ya, jadi ada saya dengan Pak Peter, kita dua sama-sama duda cerai hidup. Lalu saya berkata, Pak Peter, saya akan tetap sendiri seperti ini karena kerajaan Allah, konteks ayat 7, karunia khas yang daripada Allah. Tapi kalau kamu tidak kuat, ya nikah aja. Gitu. Silakan menikah. Kalau misalnya Paulus memerintah seperti itu, konsisten nggak dengan bagian berikut? Dia katakan begini, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Atau dipertegas ya perintah kawin lagi itu.
Tapi perhatikan ayat 10. Ini kuncinya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku. Berarti yang telah kawin, kalau itu kesimpulan ayat 8, gitu. Kalau itu kesimpulan ayat 8, Paulus bilang begini, aku. Oh tidak, bukan aku. Ya, bukan aku, tetapi Tuhan. Bilang apa? Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Gitu. Kalau misalnya agamois itu adalah para duda cerai hidup, lalu Paulus di ayat 8, di ayat 9 memerintah mereka untuk menikah kembali, itu tidak konsisten dengan apa yang Paulus katakan berikutnya dalam ayat yang ke-10. Karena ayat 10 berkata bahwa mereka tidak boleh menikah lagi. Ayat 11, itu dikatakan. Dan jikalau ia bercerai, artinya kalau Paulus benar bercerai, apakah dia bebas dari hukum ini? Dikatakan di sini. Ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kalau dengan hukum ini jelas. Sebentar Pak. Ini tadi ada putus. Mulai dari konteksnya kalimat apakah Paulus konsisten dengan apakah Paulus bebas dari hukum ini? Ya. Dalam pengertian begini. Kalau misalnya teman-teman itu berkata bahwa kata agamois itu adalah sebuah kata yang mengidentifikasi secara tegas bahwa itu hanya para duda cerai hidup. Ya. Apakah Paulus merasa bahwa dia bebas dari hukum itu ketika dia berkata, aku memilih keadaan bujang, kamu boleh nikah, ayat 9. Gitu. Tapi jelas tidak konsisten, ya kan? Karena dalam ayat 10, kemudian dia berkata, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, oh bukan aku, tetapi Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan bercerai, pria atau wanita. Gitu. Jadi secara tegas, kita dapat mengartikan di sini bahwa tidak mungkin Paulus pernah menikah apalagi bercerai. Kalau misalnya Paulus pernah menikah lalu dia bercerai, lalu dia menyuruh orang yang bercerai seperti dia di dalam ayat yang ke-8b tadi, ya, menyuruh orang lain yang seperti dia, duda cerai itu hidup dan menikah lagi, itu konsisten nggak Paulus? Gitu. Ya, kan? Ya terus Pak, gimana dengan gimana dengan dalil bahwa dia itu anggota Sanhedrin, di mana salah satu syarat? Ya, begini. Ya. Apakah kondisi tidak menikah karena kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang yang tidak mungkin melampaui aturan keharusan menikah untuk menjadi anggota Mahkamah Sanhedrin? Dalam pengertian, dalam pertanyaan saya, jangan lupa ya, institusi keyahudian itu adalah embrio kekristenan. Dia mempunyai, dia adalah garis benang, mempunyai hubungan benang merah dengan pewahyuan. Kalaupun ada kemudian misnah dan seterusnya, dan itu interpretasi yang seperti kita buat interpretasi salah hari ini. Ya. Tapi begini, kedudukannya itu, saya senang dengan Merrill Unger ya. Dia bilang begini, itu kan sama dengan banyak tokoh-tokoh yang dikutip oleh teman-teman tuh, William Barclay, Farrell, Denny Bort dan lain sebagainya. Nah, itu ada Unger ya. Dia bilang begini, pada saat kasus Stefanus ada landasan yang kuat bahwa Paulus bukan anggota Mahkamah Sanhedrin. Tetapi karena kiprahnya sebagai seorang anti-Kristen yang sangat agresif, ia kemudian dipilih dan dimasukkan ke dalam kekuasaan itu. Artinya, kalau teman-teman yang tadi berkata bahwa waktu Stefanus dihukum mati dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu, Paulus itu adalah mahkota Sanhedrin karena dikatakan di situ, aku menyetujuinya. Gitu.
Tapi aku menyetujui itu tidak dikatakan oleh Alkitab di dalam Kisah Rasul 7. Nah, jadi kalau Hungar dia lebih setuju bahwa waktu peristiwa Stefanus dia adalah seperti yang dikatakan mereka meletakkan barang-barangnya di kaki seorang muda. Nah, seorang muda itu menurut Hungar itu mengidentifikasi atau mengindikasikan bahwa dia sangat mungkin bukan anggota Mahkamah Sanhedrin pada saat eksekusi mati Rajam Stefanus. Ya. Tapi berkat agresivitasnya berikutnya, kemudian dia diangkat. Itu kepentingan. Gitu. Tapi begini Pak. Oke. Saya lepas daripada pendapat para ahli itu, tapi menurut saya konteks di 1 Korintus 7 ini sangat tegas. Kecuali kita mau katakan Paulus itu seorang yang inkonsisten. Bahwa seperti yang saya mau gambarkan tadi, kalau misalnya kita dua ini duda, saya Paulus, kamu duda yang lain yang terkategori di dalam agamis itu, lalu saya bilang begini, saran saya Pak Peter, Bapak tetap menduda. Ya. Seperti saya. Itu dalam ayat 8. Lalu dalam ayat 9 saya bilang begini, tetapi kalau Pak Peter nggak kuat, daripada kamu terbakar hawa nafsu, silakan menikah. Kamu menikah aja. Silakan kawin. Itu konsisten nggak? Saya konsisten nggak? Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat 10 berikutnya, saya katakan begini, tetapi aku katakan kepadamu, bukan aku, Tuhan. Tuhan berkata bahwa nggak boleh cerai lagi, loh. Ya, nggak boleh cerai dan apalagi menikah hidup. Jadi kalau kita berkesimpulan Paulus itu adalah seorang yang menikah lalu bercerai, lalu dia memberi kesempatan orang lain untuk menikah ulang dan dia tidak. Itu kepribadian macam apa? Apakah kita melihat ada kegoyangan teologia, kegoncangan mental dan lain sebagainya? Dan itu dari Paulus, dari seluruh presentasi Alkitab tentang dia. Enggak. Gitu. Jadi menurut saya dalam logika hierarki otoritas, ya, harusnya kita tunduk pada afirmasi teks daripada tunduk kepada referensi-referensi di luar atau referensi sejarah yang kita dapat pun bukan dari sumber-sumber yang otoritatif di atas Alkitab. Misalnya seperti Misna yang mengatur tentang kualifikasi seorang Mahkamah Sanhedrin. Menurut saya itu unlogical, gitu. Jadi kalau kita lebih mengutamakan referensi di luar Alkitab untuk menentukan bobot atau nilai dari sebuah pernyataan teks Alkitab, menurut saya tidak masuk akal. Gitu. Ya. Saya ingat satu kelas. Ini satu kelas kami waktu belajar studi intertestament. Jadi kita belajar di silent period itu tentang macam-macam hal. Lalu kita singgung tentang penemuan gulungan kitab di Laut Mati. Nah, lalu ada seorang teman begini, wah puji Tuhan ya, itu dapat ditemukan. Dengan demikian, otoritas Alkitab menjadi bertambah sebagai sebuah kitab yang benar dan salah. Waktu kami membahas potongan naskah kitab Yesaya yang ada di dalam gulungan Laut Mati itu. Nah, tapi waktu itu sempat berpikir akan pernyataan itu, tetapi Dr. Chris Marantika dengan cepat dia berkata, kamu salah, dia bilang. Kalaupun tidak ada bukti, ini kalimat Dr. Chris Marantika, ya, yang sangat kita hormati. Dia bilang begini, kalaupun tidak ada data sekunder, baik itu dari data sejarah, arkeologi, dan lain sebagainya, Alkitab tetap berisi otoritas yang penuh. Sebagai firman Allah yang diinspirasi oleh Roh. Karena data-data internal memberi kita argumentasi itu. Jadi menurut saya, pikiran teman-teman yang seperti ini kebalik gitu loh. Lebih mengutamakan pendapat Barclay, Farrar, Jenny Borg, dan lain sebagainya,
melampaui pernyataan teks. Gitu. Kalau Bapak membaca baik-baik dari ayat 7 sampai dengan ayat yang kedua 11 itu, ada 5 komponen yang menghantam kesimpulan teman-teman yang berkata bahwa Paulus itu adalah seorang Juda cerai hidup. Ya. Ya. Yang pertama tadi disinggung dalam ayat yang ke-7, karena karunia khusus yang diberikan oleh Allah. Artinya, ada orang yang membujak atas keputusan sadarnya untuk kerajaan Allah karena karunia roh Allah. Yang kedua, dikatakan tadi itu, tidak mungkin Paulus menyuruh orang yang cerai hidup untuk menikah hanya karena dia nggak tahan. Gitu. Sementara dia sendiri, dia berkata, aku memilih tahan. Nah, lalu dia mengingat lagi perintah Kristus untuk tidak boleh menikah di dalam perceraian hidup, karena itu berzina loh. Gitu. Ya. Jadi, dan seterusnya. Jadi itu kontradiksi kesimpulan kita kalau kita berkata bahwa Paulus pernah menikah dan bercerai. Nah, itu teks tegas ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara teks yang mereka bahas dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Itu bicara tentang hak perasulannya. Oke. Itu di dalam konteks pasal 9 itu, Paulus berbicara tentang haknya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang pria, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil. Dia bilang begini dalam ayat 14. Aku karena Tuhan, gitu, berhak loh hidup karena berita Injil, gitu. Jadi Ya. Tuhan yang artinya itu puncak, gitu. Itu puncak ayat 14 itu. Karena artinya kalau saya memberitakan Injil, saya khotbah hukum Allah loh. Saya baca ayatnya. Jangan ada orang yang berpikir ngarang Fabian. Ya. Saya baca ayatnya. Ayat 14 itu. Saya hafal, tapi lebih bagus dibaca supaya lebih autentik. 1 Korintus pasal 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, itu hak tertinggi Rasul Paulus loh. Gitu. Tapi baca ayat selanjutnya. Gitu. Dia berkata, satu pun dari hak itu, hak yang muncul dari logika kemerdekaan, yang diatur oleh hukum positif di negara-negara beradab maju, dan seterusnya, bahkan diatur oleh hukum Taurat, ya, seorang pelayan mesbah harus hidup dari pelayan mesbah, dan seterusnya. Puncaknya adalah ketetapan Kristus, bahwa seorang pemberita Injil harus hidup dari berita Injil. Tapi baca selanjutnya. Ada yang dia pakai? Tidak ada yang dia pakai. Gitu. Dia berkata, lebih bagus bagiku titik-titik daripada menerima upah sebagai seorang pemberita Injil. Kalau baca konteksnya, dua kemungkinan titik-titik itu isinya. Rugi, tidak makan, lapar, dan seterusnya. Atau, kalau kita lihat komitmen Paulus, dia berkata, lebih bagus aku mati. Kenapa dalam ayat 17 dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi, saya melihat ini sebagai sebuah pernyataan tegas bahwa Paulus berada di dalam kondisi yang karunia khusus. Ya. Orang yang karena sengaja demi kepentingan kerajaan Allah, dia memilih untuk tidak menikah. Tidak menikah. Ya, Oke, saya kira itu clear, Pak. Argumentasi saya. Ya. Saya kira argumentasi yang baru saja Bapak sampaikan berdasarkan teks itu sangat kokoh. Tidak ada lagi yang kalau membantah pasti bukanlah berdasarkan argumentasi seperti ini. Ya. Gitu ya. Nah, terakhir jadi, ini satu yang terkait. Satu hal lagi sesuai dengan teks ya. Begini. Paulus ini kan orang yang sangat konsen dengan keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Kalau nanti kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-9 tadi itu, mulai dari ayat 18, 19 dan seterusnya. Ayat 18, 19 dia berkata, demikianlah aku menjadikan diriku segala-galanya untuk keselamatan orang. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, dan seterusnya. Demi apa?
keselamatan orang lain. Artinya tidak ada hal yang lain yang dia pikirkan di dalam dirinya kecuali untuk orang lain. Selain Injil. Lalu dalam Oke. Lalu yang kedua, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ dia berkata, kalau mereka bilang mereka hamba Kristus, apakah terlebih aku berkata seperti orang gila, dia bilang. Apa ada yang melampaui saya? Lalu dia mendampar seluruh deritanya di dalam pemberitaan Injil. Kesimpulannya dalam ayat berikutnya, kesimpulannya dalam ayat berikutnya dia berkata bahwa setiap hari aku memikul maut di dalam tubuhku. Untuk apa? Bukan untuk dirinya loh. Itu untuk orang lain. Dan ayat yang terakhir yang saya mau kutip adalah Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3. Di situ dia berkata, aku berkata dengan hati yang jujur. Dengan penyataan dan kehadiran Roh Kudus. Artinya dia sedang memperbincangkan autentisitas dan kemurnian apa yang dia tuturkan. Dia berkata bahwa aku rela terpisah dari kasih karunia Allah. Aku rela tidak ada dalam keselamatan, terpisah dari Kristus. Di dalam dunia ini, dalam Alkitab juga, ada 2 orang yang pernah meminta namanya dihapus dari buku kehidupan. Pertama Musa dan dia, Paulus. Nah, lalu Paulus. Begini, itu istrinya kayak itu. Apakah bagi istrinya dia berkata, Tuhan hapus nama saya? Bukan, itu untuk orang lain. Gitu. Itu bukan untuk anak-anaknya. Gitu. Tapi itu adalah bagi umat yang bejat. Gitu. Dalam konteks Musa, Allah sudah berketetapan hati karena penyembahan mereka terhadap berhala itu, buat patung emas itu, memusnahkannya. Lalu Tuhan membuat perjanjian baru dengan Musa. Nah, bagi Paulus, dalam Roma pasal yang ke-9 itu dia menangis karena apa? Kaum sebangsanya itu adalah jalur pewahyuan. Tapi ketika Injil sebagai puncak pewahyuan itu datang, justru mereka menjadi tokoh antagonis di dalam pemberitaan Injil. Paulus nangis, Pak. Dia berkata, hati saya hancur. Gitu. Kalau Tuhan, saya rela loh terpisah dari kamu. Hapus nama saya dari buku kehidupan. Gitu. Maksud saya begini, Pak Peter. Orang semilitan ini untuk kepentingan orang lain, mungkin nggak dalam sejarah hidupnya, kalau dia punya istri, tidak peduli terhadap istri. Meninggalkan atau menceraikannya, betul. Ya, karena Esra Soru dan teman-teman berkata bahwa silentnya Alkitab terhadap komentar tulisan tentang istri Paulus ini adalah karena komitmen Paulus untuk menjaga kehormatan dan kemartaban istri. Paulus itu bukan orang bodoh, Pak. Dia tahu apa arti, mana yang lebih berharga. Gitu. Ya. Kalau dia sedemikian rupa militan, rela mati untuk orang lain, dihapus namanya terpisah dari kasih karunia Kristus, masa untuk istrinya enggak? Gitu. Karena apa? Lihat saja sejarahnya. Begitu dia ditangkap dalam pasal 9, kisah para rasul. Lalu dia tinggal beberapa hari di Damsyik. Setelah itu dia pergi 3 tahun di tanah Arab. Menurut keterangan Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Setelah dia 3 tahun di sana, lagi dia kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun lagi, kemudian dia di situ dia pergi ke Yerusalem. Dicatat dalam Rasul pasal 21. Nah, setelah itu 3 tahun dia di situ, 14 tahun kemudian, menurut Galatia pasal 2 ayat yang ke-1, dia pergi ke Yerusalem. Dia ketemu siapa? Dia ketemu Yakobus, ketemu Petrus, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya mau bilang begini. Dia itu kan bolak-balik di daerah itu. Paling tidak Alkitab mencatat 3 kali dia kembali ke Yerusalem dalam 3 misi perjalanannya. Gitu. Kira-kira kalau istrinya, ada yang berkata bahwa istrinya mati cepat. Gitu. Oke lah, kita terima. Gitu. Tapi kalau misalnya dia cerai hidup, karena ada asumsi yang lebih kuat itu adalah Pak Esra dan teman-teman, dia tetap sebagai istri Yahudi yang tidak mau percaya Yesus. Ya. Lalu saya pikir, dalam sekian kali intensitasnya dan berdurasi lama tinggal di Yerusalem, itu dia pernah 1 kali 7 hari dikatakan. Di situ. Itu masa dia tidak peduli dengan istrinya?
Masa dia tidak peduli keluarganya? Yesus ya, Yesus, tokoh sentral Alkitab itu, sesibuk-sibuknya Alkitab mencatat tentang dia, keluarga biologinya dicatat ya. Ya enggak? Dia bilang, ini saudara-saudara kamu, Yuses dan teman-teman. Jangankan itu. Ingat Simon dari Kirene, tokoh yang memikul salib sampai di Golgota, keluarganya pun disinggung. Anaknya Rufus dan Alexander. Anaknya. Dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, istrinya pun disinggung. Gitu. Istrinya Simon dari Kirene. Gitu. Artinya, kalau dia berkata bahwa itu tidak disinggungkannya, silentnya Paulus atau tulisan-tulisan lain tentang istrinya itu atau perceraiannya itu adalah karena dia menghormati istrinya yang menceraikan dia. Itu tidak konsisten. Dia yang rela dihapus dari buku kehidupan Allah itu, dia tidak peduli dengan istrinya. Itu rasul macam apa? Itu rasul jaga citra, pencitraan. Ya. Jaim, jaga image. Jaim. Ya. Apalagi ya Lukas itu siapa yang meragukan akurasi dan ketelitian Lukas? Penulis Lukas dan penulis kisah rasul. Dan itu teman karibnya Paulus loh. Gitu. Tapi dia nggak pernah singgung. Itu sejarawan yang sangat teliti. Dan apalagi kalau kita lihat Alkitab ini. Sebagai Alkitab yang sangat jujur berbicara tentang tokoh-tokohnya. Dari kitab lain. Nggak ada. Ya. Alkitab kita ini, dia terus terang bilang, Nuh itu hebat. Gitu. Tapi lihat perlakuannya setelah air turun. Air surut. Mabuk. Abraham, berapa dosanya? Saya hitung itu pencobaan Abraham yang dia jatuh itu ada 13 kali dia jatuh. Itu tulis Alkitab. Daud. Gitu. Salomo, siapa yang nggak ditulis? Paulus sekalipun. Soalannya ditulis kan, waktu dia tidak dapat menerima kembali Yohanes Markus. Walaupun akhirnya tobat setelah lihat Yohanes Markus berubah di bawah pelayanan Barnabas. Ya. Tetapi ada juga cara Paulus yang menurut saya itu kurang bagus untuk reputasi dia. Pertama itu, yang kedua ketika dia tegur Petrus dengan sangat keras di Galatia, tulisan di Galatia. Di depan orang banyak loh. Artinya sebagai seorang pribadi yang itu adanya, Alkitab mencatat setiap tokoh, gitu. Jadi menurut saya tidak relevan argumentasi silentnya ungkapan Alkitab, catatan Alkitab, cerita Paulus dan lain sebagainya terhadap itu gitu untuk jaim. Enggak. Jadi saya logika yang baik itu adalah bahwa harus ada beberapa hal ini ya. Yang pertama itu harus induk ya terhadap Alkitab. Ya. Ya. Harus pendekatan kita itu mutlak Alkitab, jangan yang lain. Ya. Kalau di luar itu pasti kemudian kita menyimpang. Ya. Kemudian. Oke Pak. Ya. Ya, saya kira kita sudah mendapat poinnya dengan argumentasi yang begitu lengkap, ya, bahwa Paulus berdasarkan data penggalian teks terhadap surat Korintus dan beberapa bagian argumentasi tadi, kita menemukan kesimpulan bahwa Paulus bukanlah seorang yang menikah lalu bercerai lagi, gitu, ya. Yang pertama, kalau ini adalah benar, misalnya pertanyaan kita Paulus bercerai adalah benar, maka dia bukan seorang yang konsisten. Karena dia sendiri membantah pandangannya sendiri di dalam surat Korintus. Di dalam surat yang sama, dalam pasal yang sama. Ya kan? Lalu kemudian, iya, jadi tidak mungkin dia adalah seorang pria yang meninggalkan istrinya begitu saja, dengan menunjukkan kepedulian yang begitu hebat kepada orang lain, lalu kemudian mengabaikan istri atau keluarganya.
Jadi tidak mungkin. Jadi saya kira teman-teman bisa lihat lagi argumentasinya di depan tadi. Nah, saya kira kita sudah bisa pindah ke poin berikutnya, Pak. Kita sebenarnya sudah lewat ini 1,5 jam. Tapi karena ini malam minggu, kita bisa lanjutkan ya. Ya. Ini ada bicara tentang kristologi ya. Jadi pernyataan tokoh yang kita bicarakan di awal, yang kita tidak sebut namanya itu, adalah juga bahwa Yesus kalau dia sampai pada usia 40, dia pasti menikah. Gitu. Gitu ya. Saya kira menurut Bapak ini gimana, Pak? Ya, singkat saja itu. Pertama begini, pasti itu kesimpulan yang salah. Pertama, dilihat dari figur Kristus. Dia adalah Allah sejati. Ya. Oke. Argumentasinya sangat jelas. Ya, saya mencatat, saya membaca dan hasil bacaan saya tulis satu persatu untuk mencari data kealahan Kristus dalam PL. Nah, saya ungkapkan satu data saja. Ya. Kealahan Kristus di dalam sejarah ya. Lama. Oh, perjanjian lama. Oke. Ada banyak aspek yang menunjukkan kealahannya, tetapi saya hanya menginformasikan data penggunaan nama Allah kepadanya. Jadi kalau kita misalnya belajar, itu ada kata Yahweh. Mulai dari Kejadian pasal 1 itu sudah dipakai. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis TUHAN besar semua. 39 kitab PL menulis kata Yahweh itu 9.000 kali. Wow. 9.000 kali. Nah, kalau kita mempelajarinya secara konkordatif, artinya secara berkesinambungan progres ke perjanjian baru. Ada banyak teks, tetapi saya hanya mengambil teks klasik ya. Dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat 54 sampai 58, khusus ayat 58, Yesus Kristus sendiri meneguhkan, mengaku bahwa Aku adalah Aku yang berbicara kepada Musa, mengaku namanya kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-14 itu adalah Yesus. Ketika para ahli Taurat mempersoalkan dirinya, pernyataannya bahwa kok kamu bilang kamu ketemu Abraham, umur kamu belum 50 tahun. Lalu dia jawab, aku beritahu kamu ya, sebelum Abraham ada, aku ada. Ego ini. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Iya, jadi itu persis sama. Jadi artinya, Yahweh 9.000 kali dalam PL itu adalah identitas atau nama Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Nah, lalu perkembangan dari kata Yahweh itu, biasa kita temukan Tuhan Allah, terjemahan kita. Tuhan besar, Allah, semesta alam misalnya. Nah, itu ditulis dari bahasa Ibrani, Yahweh Elohim. Sebuah gelaran yang menunjukkan kesempurnaan oknum itu sebagai Allah. Bukan saja transenden, imanen, tetapi dia suprematif. Itu arti nama itu. Makanya selalu nama itu dipakai dalam pengertian Allah, semesta alam. Nah, Bapak tahu itu dipakai sebanyak 5.156 kali. 5.156 kali. Nah, itu dipakai dalam PL. Itu siapa? Yesus. Gitu. Nah, ketika dia jadi manusia, Matius pasal 1 ayat 18, kemudian ayat yang ke-20 ayat 18, 20 ayat 21, kemudian peristiwa dalam Injil Yohanes ya. Saya senang itu kalau lihat Yesus itu dari kealahannya itu sebenarnya dalam pasal 1 ayat 16 Injil Matius. Yang berkata bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Wah, itu sebuah pernyataan yang eksplisit tegas bagi Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dia jelas Allah. Gitu.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah, dan seterusnya. Ayat 1 sampai 3 itu menyimpulkan pertama dia Allah yang kekal, ya, yang prostonteon, hadap berhadap. Kemudian dia pencipta dalam ayat yang ketiga. Lalu dia jadi manusia, gitu ya. Jadi manusia untuk apa? Ini alasan kedua kenapa Yesus tidak mungkin menikah. Ya. Pertama tadi alasan tidak mungkinnya Yesus menikah meskipun dia sampai umur 40, 50, 60 tahun karena eksistensi atau keberadaan kealahan. Yang kedua, artinya tidak ada padanan, gitu. Tidak ada pentingnya dia di situ, gitu. Maksudnya bahasanya gitu. Yang kedua adalah ayat 14 Injil Yohanes pasal 1. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemulaannya dan seterusnya. Artinya dia memang manusia, punya tanggal lahir, punya tempat sejarah dan seterusnya, punya keluarga, punya kampung dan seterusnya, bisa dipegang, bisa diraba, kata Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, gitu. Tetapi jelas Yohanes berkata bahwa dia Allah, gitu. Nah, pertanyaan kita, kenapa dia menjadi manusia? Hanya satu tujuannya, misi tunggalnya adalah menjadi penebus. Ya, Yohanes, Matius pasal 20 ayat 28, Markus pasal 10 ayat 45. Di situ dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan. Nah, perhatikan. Tidak ada kekuatan yang dapat menyimpangi dia dengan tujuan lain. Perhatikan di seluruh presentasinya. Bahkan ketika Petrus menawarkan diri sebagai orang yang harus dilangkahi mayatnya dulu. Baru orang boleh sentuh Yesus. Dia bilang, "Hai iblis, iblis kau keluar." Ya. Nah, artinya dia harus sampai kepada tujuannya. Jadi dia mati di bawah umur 20 tahun itu. Di bawah umur 40 tahun itu. Ya, bukan karena keterdesakan. Nggak ada yang bisa desak dia untuk mati. Bahkan tahu nggak? Bapaknya pun tidak dapat mematikannya dengan penuangan murka di atasnya. Gimana itu ketika dia disalib? Ketika dia disalib, lalu dia teriak, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa itu terjadi? Karena pada saat yang sama, Bapa menuangkan murka atasnya. Lalu bapaknya pergi karena tidak tega. Gitu. Tapi baca baik-baik, mati nggak dia oleh murka Allah? Ketika ketika murka atas dosa dunia dituangkan atas dia, mati nggak dia? Nggak mati. Gitu. Apalagi pernikahan, nggak ada hubungannya dengan pernikahan. Kenapa dia mati? Itu hanya penetapan dirinya. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, ketika Yesus mengetahui bahwa segala sesuatunya sudah selesai, ia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Artinya, dia nggak sampai di umur 40 tahun itu, lalu tidak menikah itu, bukan karena keterdesakan, bukan. Tapi karena misinya sudah selesai. Misi penebusan, misi penyataan sudah selesai. Gitu. Jadi jalan ke surga sudah terbuka. Tabir baik Allah sudah terbelah. Di atas sampai di bawah. Nah, lalu yang ketiga, kematiannya itu sudah terukur. Sudah ditetapkan. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, dia berkata, sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kapan dia menyelesaikannya? Perhatikan. Waktu dia menyembuhkan orang dan lain sebagainya, dia selalu berkata begini, jangan beritahu siapa-siapa ya. Lalu ketika dia ditangkap, misalnya waktu di Nazaret, karena juga orang-orang Yahudi menangkap di Yerusalem, mau rajam dia, mau bunuh dia. Tapi lalu dia menyatakan kuasanya untuk kemudian berjalan di antara mereka tanpa mereka tahu. Kenapa? Belum waktunya mati. Ya. Dia harus mati sesuai dengan nubuatan. Dia harus mati pada waktu yang tepat. Waktunya adalah di momen Paskah. Dia harus mati di
kota yang sudah ditentukan, Yerusalem. Dia harus Yerusalem. mati dengan cara yang sudah ditetapkan, konspirasi para ahli Taurat dan seterusnya, sampai kemudian dia mati di kayu salib. Itu mengindikasikan kepada kita bahwa Yesus mati bukan karena dia mati ada yang mendesak dia. Betul. Logika apa itu? Tidak ada. Tapi saudara, Iya. saya berhati-hati itu. Iya. Memang ciri-ciri penginjil Jadi kalau artinya- bicara tentang Yesus begitu, Pak. Iya, jadi dia Allah, dia ada di Cina, kematian dan lain sebagainya itu sudah sudah ditentukan ya oleh Iya. bapaknya. Iya, Kira saya ditetapkan menangkap bahwa- ada dua argumen ya, yaitu Ya. pertama tidak ada padanannya karena dia Allah, seluruh kepenuhan Allah ada pada dirinya. Dan yang Ya. kedua karena tujuan, karena misi utamanya, Ya. ya kan Pak ya. Dan yang Jadi ketiga, ya dan yang ketiganya itu adalah bahwa matinya itu direncanakan, sudah dinubuatkan. Artinya baik tempatnya, siapa yang mematikan dia, kemudian caranya dia mati bagaimana dan seterusnya itu sudah di dalam program sudah Allah. ditetapkan. Iya, jadi dia bukan mati cepat karena Jadi terdesak bahwa ini tidak akan ada peluang kemungkinan untuk apa yang ditanyakan ini terjadi sama sekali. tidak ada. Ya, nah. Jadi Baik teman-teman yang dikasih Tuhan dimanapun berada, kita Ya. mulai tadi jam 20. Sekarang sudah jam 21.53. Kita sudah bicara, kita sudah berbincang dengan Pak Ray selama hampir 2 jam. Gitu ya. ya. Nah, saya ingin memberi kesempatan kepada siapa saja. Tadi ada yang japri saya sebenarnya, tapi rupanya mereka saya enggak tahu apakah mereka ada sekarang. Saya sudah membagikan linknya, teman-teman yang mau masuk berinteraksi 10 atau 20 menit, saya persilakan untuk bertanya atau apa ya. Ini juga ada. Nah, ini juga ada teman yang berkomentar. Saya kurang paham sebenarnya siapa yang dia maksud ini. Ayat-ayat Alkitab sudah benar dan lengkap. Jangan menambahi, mengurangi atau berasumsi. Saya tidak tahu apakah yang dia maksud kita menambah atau mengurangi atau berasumsi. Tapi menurut saya ini kita setujui ya. tidak menambahi, mengurangi. Kita harus menjadi Iya, sikap itu harus menjadi sikap belajar Alkitab yang baik. Iya. Ya, Iya, yang karena baik kebenaran absolut adalah Alkitab, ya. Oke, terima kasih untuk teman Red Doors. Oke, adakah yang mau masuk? Saya tidak tahu teman-teman yang tadi apakah mereka masih bertahan atau sudah pergi. Ya, kalau begitu perbincangan kita mungkin akan segera berakhir, Pak Ray. Ya. Ya, Terima kasih banyak. menurut saya semua pertanyaan yang kita sudah komitmenkan di awal untuk dijawab sudah terjawab Ya. dari video kita yang tadi lalu putus ya. Nah, besok besok kita akan kembali lagi untuk live ya. Jam 2 waktu Indonesia Tengah dan jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi 13 waktu Indonesia Barat dan jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita akan ketemu lagi dengan tema yang masih berhubungan dengan pembicaraan ini ya. Kita akan bicara tentang hal yang lebih kepada praktek di dalam memberitakan Injil ataupun berbicara mempertahankan kebenaran ini atau yang biasa disebut sebagai apologetika. Jadi
ada pendekatan yang khas yang biasanya atau yang sejak lama diajarkan oleh Dr. Kris Marantika yang akan kami bicarakan besok. Dan ada beberapa hal menarik lainnya juga yang akan kita bicarakan. Jadi jangan lewatkan, besok siang kita akan berbicara, kita akan ngobrol, kita akan berbincang lagi. Lalu kemudian kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Pak Rey, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Saya berharap untuk ke depan barangkali kita bisa membuat ini lebih rutin lagi. Ya. Untuk membicarakan konsep-konsep firman Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri end broadcast, kita akan berdoa, minta Pak Rey berdoa Pak. Silakan Pak. Hati kami membahana dengan syukur dan hormat kepadamu ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama yang maha agung, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah semesta alam yang tidak mungkin kami pahami dengan akal, pikiran, dan hikmat kami. Ya, yes. Tapi sangat memadai untuk kami kenal sebagai Allah yang mengasihi kami atas segala sesuatu. Yang oleh karena rahmatnya ia telah menjadi manusia di dalam Kristus Tuhan orang Nazaret. Untuk melakukan karya keselamatan sempurna dan kekal bagi hidup kami. Berdiri sebagai anak dan ahli warislah kami hari ini, itu karena kasih karunia Allah. Dan kembali kami menantikan kepenuhan hak kami menikmati kedudukan sebagai anak dan ahli waris Allah ketika Tuhan mengangkat kami ke surga kelak. Tuhan menitipkan kami sementara, mengutus kami sementara ke dalam dunia ini sebagai misionaris Allah di marketplace kami masing-masing. Setiap orang percaya di komunitasnya masing-masing sebagai duta Allah. Kami merendahkan diri kami, memohon berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat, kekuasaan, dan pengetahuan dan pengenalan teristimewa urapan daripada Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjalankan fungsi ini secara produktif untuk kehormatan Allah. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan atas gereja-gereja di dunia dan khususnya gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Supaya kami mengerti peran sentral kami dalam rancangan Allah untuk keselamatan dan transformasi dunia ini. Sehingga Tuhan setiap hari kami menambah-nambahkan kapasitas hidup kami sebagai seorang manusia Allah dengan mengenal Engkau melalui perenungan firman seperti ini. Memampukan kami untuk bertekun, bertarak di mesbah doa untuk kami memperoleh impartasi kuasa Allah dalam hidup kami dan membangun di dalam diri kami karakter dan sifat Kristus Tuhan untuk melihat dan mengerjakan dunia ini dalam tujuan-tujuan kekal Allah. Terima kasih Bapak, berkati Pak Peter, Ibu, dan keluarga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang beliau layani di Palu, di Poso, dan Tuhan memberkati juga teman-teman lain yang serta di dalam program ini. Doakan dan saling mendukung satu dengan yang lain dalam tugas kami masing-masing sebagai pemberi Injil. Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa dan otoritas. Terima kasih Tuhan. Rinduan kami adalah produktif di misi ini. Ketika kelak kami berdiri di pengadilan Kristus Tuhan, mempertanggungjawabkan dedikasi kehambaan kami. Dapati cemerlanglah kami. Dengan Kristus Tuhan berkata, "Selamatlah engkau, hambaku yang baik." Di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia satu-satunya, Ladan Agung, kehambaan sejati itu. Kami berdoa dan mengucap haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Baik, terima kasih teman-teman. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Itu tagline saya Pak di sini ya. Supaya semua orang bisa belajar Alkitab secara waras ya. Oke, baik, sampai jumpa saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.